Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di hari ini, hari Rabu 7 Juni 2023. Di pagi hari ini kita masih melihat di posisi XAU USD. Sebelum kita memetakan untuk satu hari ke depan, kita coba untuk review dulu satu hari kemarin yang sudah kita analisa dan bagaimana hasilnya, bagaimana resiko yang kita harus hadapi ketika ada pergerakan yang mungkin tidak menguntungkan buat kita. Baik, pertama kita lihat dari gambaran yang sudah kita buatkan ya, simulasinya. Kira-kira ketika dia akan bergerak turun akan mendekati 1951 ya, kemudian diperkirakan ketika tidak mampu menembus ini akan kembali naik. Kemudian kita juga menempatkan posisi di sana. Kita awali dari posisi sell dulu di 1957. Ini tersentuh duluan, yang mungkin ada sebagian yang juga belum tersentuh karena ini mepet sekali. Ada sebagian broker yang sudah tersentuh, ada sebagian yang sudah tersentuh. Saya anggap ini sudah tersentuh 1957.26. Apa yang kita lakukan ketika satu posisi tersentuh, maka yang kita lakukan adalah membatasi risiko atau menerapkan risk management. Bagaimana menerapkan risk manajemennya? Ada banyak cara, ada 3 cara kemarin sudah kita siapkan, sudah kita lakukan. Pertama, kita bisa membatasi risiko ruginya sesuai dengan perhitungan kita, 2%, 500, 300 pip dan sebagainya. Yang kedua, kita bisa menggunakan pending order atau menggunakan averaging yang kita buat dengan pending order di atasnya dengan buy stop atau dengan switching ya. Yang paling mudah dan paling membuat kita tentu jauh lebih aman adalah dengan menggunakan batasan risiko ruginya. Mungkin kita batasi 200, 300 atau di atas levelnya di sana. Ketika di atas level tentu sudah cukup banyak, untuk kembalinya akan cukup berat. Yang kedua, tentu dengan menerapkan tadi switching atau averaging dengan melihat kondisi yang terkini. Misal di posisi bawah di sini sudah tersentuh, kemudian begitu tersentuh kita tetap antisipasi di atasnya misalkan. Ya, kita antisipasi di atasnya atau kita perhatikan selesai candle yang terbentuk atau candle-candle yang terbentuk itu seperti apa. Apakah ada petunjuk untuk berbalik atau justru akan berlanjut, sehingga inilah yang dibutuhkan, ketajaman di dalam membaca teknikal. Ketika sudah ada tanda-tanda di sana, mungkin ada tanda-tanda pembalikan ya, dari sisi candle mulai berbalik arah, mulai berganti warna dengan kekuatan yang signifikan. Misalnya kita bisa menentukan batasan risiko kita. Kita juga bisa menggunakan averaging atau switching ya. Bagaimana kita biasa menggunakan dan nyaman di sana. Jadi tidak ada posisi yang sampai dibiarkan berlarut-larut hingga bahkan sampai ribuan pergerakan. Sehingga seharusnya harus selesai ketika menuju puncak ini harus sudah selesai. Maka ketika kita menggunakan resiko dan target boleh saja, misalnya resikonya di sini. Ya, risikonya di sini kita bisa ini targetnya, kemudian kita bisa gunakan perbandingan yang sama atau kita bisa gunakan diturunkan sedikit juga boleh saja seperti ini. Tentu kalau kita menggunakan batasan stop loss ya harus sudah siap angka yang kita batasi. Jadi jangan kita sesali ketika rugi itu ternyata yang tersentuh adalah ya batasan risiko kita. Belajar kita disiplin, belajar kita komitmen dengan keputusan kita. Belajar dengan yang sudah kita buat aturannya. Kira-kira seperti itu ya. Termasuk ketika dia menyentuh di atas. Ya, ini kebetulan pas di ujung-ujungnya marketnya lagi sideways. Jadi inilah yang harus kita perhatikan.
pentingnya mengupdate dinamika pergerakan harganya, dan kita selalu menyadari yang kita lakukan ternyata berbalik dari yang kita sudah tentukan ya. Ketika harga sudah naik turun di posisi yang sama, seharusnya kita sudah harus menyadari bahwa kondisi pasar sedang dalam kondisi yang datar, yang seimbang, sehingga dua-duanya bisa berpotensi. Ya, dari mana tahu? Setidaknya ketika sudah mendekati level ada penolakan yang cukup panjang di sana. Termasuk yang di atas. Ini sempat bergerak naik kemudian ditolak. Ada penolakan yang panjang di sana. Ya, sampai di kanannya lagi ada penolakan yang panjang lagi. Ini setidaknya membuat kita harus lebih hati-hati ketika dua puncak ini tidak bisa menembus jauh lebih panjang. Bahkan berikutnya selanjutnya yang ketiga dicoba kembali menyentuh tapi gagal. Dari sini kalau kita jeli dengan melihat teknikal, setidaknya ada peluang, ada potensi yang bisa kita manfaatkan setidaknya untuk meminimalisir kerugian yang sudah kita alami. Oke, itu satu hari kemarin, ambil hikmahnya dan kita harus banyak belajar dari sana. Kemudian kita lanjut untuk hari ini ya. Kita akan lanjut hari ini, kira-kira ada potensi kemana ya. Kalau dari daily masih didominasi warna hijau, tetapi sudah mulai mengecil. Dari sisi low-nya juga sudah menuju ke atas, meskipun ditutup di area di tengah. Kalau kita bandingkan dengan merahnya, ini berada di tengah-tengah, sehingga dua-duanya sebenarnya punya peluang, punya potensi, sama halnya yang kemarin. Kita coba gunakan time frame yang lebih kecil, kita gunakan di H4 ya. Di H4 kalau kita amati ini sudah mulai akan bergerak naik juga ya. Dari sisi sebelah kiri ini berat, kemudian terakhir di bawahnya, kemudian ditolak di sana. Lagi-lagi di sini juga berat, kemudian ditolak kembali. Ada multi rejeksi di sana dan akhirnya ditolak lagi. Oke, dari pergerakan ini sempat bergerak turun lagi tapi gagal, berada di area koreksinya dan sekarang berpotensi ganti akan bergerak ke atas lagi. Ya, tentu nanti kita akan uji di level terdekatnya ya, di area 1965. Berada di 1965 kita akan uji nantinya apakah mampu melewati atau sebaliknya, karena ini posisinya mengerucut ya, dari atas menuju ke bawah, dari bawah menuju ke atas ya, dari bawah menuju ke atas, sehingga meskipun dua-duanya punya peluang yang sama nanti kemana breakoutnya, tapi tentu saya lebih cenderung ke atas ya, lebih cenderung ke atas. Oke, selanjutnya kita coba tempatkan di posisi entry kita di mana ya. Kita coba tempatkan posisi entry kita untuk hari ini. Kita gunakan time frame yang lebih rendah, di mana di H1 atau di M15 juga boleh ya. Ya, kita nanti tentukan triggernya dari time frame yang lebih kecil biar banyak momentum yang kita dapatkan. Ini posisi di M15, di sebelah kiri ada banyak sekali jarum. Tentu akan beresiko ya, kalau nanti menyentuh akan potensi berbalik ya, karena banyaknya jarum di sana. Ada banyak penolakan, tapi setidaknya kita akan tunggu dia breakoutnya ya, kita akan tunggu.
Jarak dari area breakout sekitar 300, masih cukup realistis. Kemudian di sisi bawahnya kita menempatkan di 1960. Oke, 1960 nanti kita targetkan di sini. Sekitar 400-an. Kemudian selanjutnya kita tempatkan berikutnya di target selanjutnya kita tandai dulu. Untuk buy-nya kita targetkan di 19 berapa ini ya, 1970 73, taruh di sini untuk buy-nya. Kemudian selanjutnya kita tempatkan di sana. Kemudian di puncaknya kita jadikan sebagai area uji terakhirnya. Oke, kita tempatkan dulu untuk yang posisi buy-nya di 1966. Kemudian kita targetkan di 1972. Targetnya di 1972. Selanjutnya target berikutnya ketika dia masih kuat mampu bergerak ke atas, kita targetkan berikutnya di 1978 poin sekian. Sementara di posisi atas kita jadikan sebagai area jenuhnya. Area jenuh kita tempatkan di 1983. Kita akan tandai di wilayah ini untuk nanti tanda-tanda di candle-candle terakhirnya. Selanjutnya di posisi bawah kita menempatkan di 1960 poin sekian, kemudian ditargetkan nanti yang terdekat 1955. Ini kita targetkan yang terdekat sini 1955. Kemudian ketika dia masih mampu bergerak, masih menembus level dekatnya, kita tempatkan dulu untuk target yang selanjutnya di 1949. Ya, jangan lupa untuk area pembalikan atau area jenuhnya kita akan taruh di 1940 ya. Area jenuh kita tempatkan di 1940 poin sekian. Kita nanti akan waspadai di area di sini ya, apakah nanti ada tanda-tanda pembalikan atau justru akan lebih kuat ya. Cuma kalau ini bergerak sampai di area jenuh ini untuk hari ini rasanya masih berat ya, tapi tentu semuanya tergantung kondisi dan dinamikanya. Baik, ini aja yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi kita bisa mengkombinasikan dengan yang sudah kita rencanakan. Kita bisa mengkombinasi dengan gaya trading kita, dengan sistem yang kita gunakan, dan yang paling penting adalah jangan lupa dan jangan mengabaikan update harganya, karena disitulah yang nanti memberikan informasi yang terbaru. Termasuk yang kita lakukan ini nanti akan kita lakukan update saat ada perubahan yang signifikan yang bisa mempengaruhi dari pergerakan historinya.
misalnya dia breakoutnya atau dia kembali turun dengan kuat melewati area retracementnya, tentu akan berbeda analisanya dari yang kita sudah lakukan hari ini. Terima kasih, selamat pagi, semoga hari ini maksimum dalam profit kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.